Jadi ini yang penting ya, jika teman-teman mau menyanggah hasil seleksi P3K Nakes teman-teman, tentunya teman-teman harus lihat dulu kesalahan tersebut dari teman-teman sendiri atau dari panitia seleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan tentunya kembali terkait dengan P3K tenaga kesehatan. Jadi kemarin pada tanggal 30 Desember 2022, BKN telah mengeluarkan jadwal terbaru terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K tenaga kesehatan untuk formasi tahun 2022. Dan tentunya hal penting pada jadwal tersebut adalah terkait dengan masa sanggah. Jadi masa sanggah diundur dari tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 5 Januari 2023. Dan hari ini di tanggal 3 Januari 2023 tentunya seluruh instansi harus sudah mengumumkan hasil seleksi P3K tenaga kesehatannya. Dan semoga hasilnya memuaskan ya. Dan bagi teman-teman yang merasa hasilnya mencurigakan, teman-teman tentunya bisa melakukan sanggah. Dan kali ini kita akan berikan informasi berkaitan dengan sanggah. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan sanggah ya. Disampaikan oleh cpnn.com. Kita coba bacakan. Judulnya, hasil seleksi P3K Nakes 2022 mencurigakan. Peserta bisa menyanggah mulai besok. Jakarta. Hasil seleksi P3K Nakes 2022 sudah diumumkan sejak 28 Desember 2022. Bagi peserta yang curiga dengan hasil tesnya bisa menyanggah. Peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kesehatan 2022 bisa melakukan sanggah hasil seleksi mulai besok 3 Januari 2023. Ungkap Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Satya Pratama di Jakarta, Senin 2 Januari 2023. Hal tersebut, ujar Satya, berkaitan dengan perubahan jadwal dari rangkaian seleksi yang diagendakan sebelumnya. Badan Kepegawaian Negara telah menyampaikan perubahan tersebut melalui surat BKN nomor bla 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 tentang penyesuaian kembali jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan P3K tenaga kesehatan tahun 2022. Satya Pratama menyebutkan adanya penyesuaian jadwal tersebut berkenaan dengan hasil seleksi kompetensi P3K Nakes 2022 yang disampaikan ke masing-masing instansi. Bagi instansi yang telah mendapatkan hasil pengolahan kelulusan, wajib mengumumkan hasil tersebut dan agar dapat segera melaksanakan usul penetapan NI P3K, terangnya. Satya juga menjelaskan, untuk hasil seleksi kompetensi diumumkan oleh instansi mulai 28 Desember 2022 sampai 3 Januari 2023. Selain itu, peserta juga dapat mengecek status kelulusannya dengan login di akun SSCASN. Peserta diberi waktu 3 hari untuk melakukan masa sanggah, yakni mulai 3 sampai 5 Januari 2023 melalui portal SSCASN BKN. Hasil pengumuman masa sanggah dijadwalkan pada 10 sampai dengan 11 Januari 2023. Peserta seleksi P3K Nakes diimbau untuk melakukan cek berkala pengumuman hasil seleksi kompetensi di kanal informasi instansi dan atau lewat masing-masing akun portal SSCASN. Pastikan sumber informasi yang diperoleh dari kanal atau pengumuman resmi instansi, baik lewat media sosial dan web resmi pemerintah. Ingat, proses seleksi P3K dilaksanakan secara terbuka. Jika ada yang menyatakan sebaliknya, misalnya masuk tidak pakai tes, patut dicurigai. Imbau Satya Pratama. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan masa sanggah ya, yang dimulai hari ini di tanggal 3 Januari 2023. Dan kemudian hal penting yang harus teman-teman ketahui sebelum teman-teman menyanggah hasil seleksi P3K Nakes teman-teman adalah ini ya. Pada ini Permen Pan RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional ya, pada pasal 22 terkait dengan masa sanggah. Ini pada ayat 3, panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
Jadi sanggahan teman-teman tentunya bisa diterima dan juga bisa ditolak. Jadi tidak mesti diterima ya. Kemudian 4, panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Jadi ini yang penting ya, jika teman-teman mau menyanggah hasil seleksi P3K nakes teman-teman, tentunya teman-teman harus lihat dulu kesalahan tersebut dari teman-teman sendiri atau dari panitia seleksi. Kalau dari teman-teman sendiri tentunya sanggahan tidak akan diterima, karena yang diterima adalah jika kesalahan dilakukan oleh panitia. Jadi misalnya teman-teman tidak dapat afirmasi gara-gara teman-teman tidak mengupload berkas yang seharusnya diupload. Walaupun teman-teman memenuhi syarat, kemudian teman-teman menyanggah, tentunya sanggahan tidak akan diterima karena teman-teman tidak upload berkas persyaratan yang harusnya diupload. Contoh sederhananya seperti itu. Dan semoga teman-teman bisa paham terkait dengan hal ini. Jadi pahami dulu, pelajari dulu kesalahan tersebut dari teman-teman atau dari panitia seleksi sebelum teman-teman menyanggah hasil seleksi P3K nakes. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.